bisa dikomplain ya. Cuman saya menghimbau kalau ada masalah jangan acting di medsos dong. Sampaikan kan kita mau perbaikan kan, sampaikan SPPG. Tapi kalau acting di medsos kan lain lagi ya. Ngaca monyet. Sampeyan ngono lho Pak, mosok ya wis lali, wong sampeyane lho ya acting manggul-manggul beras, mosok ya wis lali, tak eling neh ya. Iki lho. Siapa yang acting Bapak? Mereka bukan artis. Nih Pak, mereka itu hanya ingin menyampaikan fakta yang benar-benar terjadi supaya kejadian itu tidak terulang lagi dan ada evaluasi dari kalian. Ngerti nggak sih Pak? Sudah banyak SPPG yang tutup gara-gara apa? Banyak kasus kan? Masa Bapak tidak lihat dari situ? Kemana aja sih Bapak selama ini? Makanya dari kalian itu harus turun langsung. Jangan cuma duduk di kursi. Turun langsung ke lapangan supaya Bapak bisa tahu dan lihat yang benar-benar terjadi. Jangan cuma ngomong doang. Ini lagi nongol pernyataan konyol dari seorang menteri dan juga ketum partai. Kok bisa-bisanya nih loh, orang yang punya jabatan sebagai menteri bisa-bisanya ngomong warga-warga yang memposting atau memviralkan video MBG yang tidak layak itu dibilang acting. Kok bisa-bisanya gitu loh. Terus katanya suruh lapor ke SPPG-nya. Kenapa mereka warga-warga itu sengaja memviralkan? Biar pemerintah tahu, biar kalian para pejabat tahu dan melihat supaya tidak dianggap hoax, supaya tidak dianggap bohong, supaya tidak terus dituduh sebagai pembenci MBG, pembenci Prabowo, makanya diviralkan. Kok malah dibilang acting? Anda ini benar-benar seorang pejabat negara, wakil rakyat yang digaji pakai pajak rakyat, tapi nggak punya rasa malu gitu loh, nggak punya introspeksi, nggak mau gimana gitu loh, sadar diri gitu loh. Program MBG banyak masalah, warganya memposting di sosial media dibilang acting. Ini kan benar-benar pernyataan konyol banget dari seorang menteri. Makin gedek aja sumpah, makin gedek dengan kabinetnya Prabowo, sumpah demi Allah gedek dan muak banget. Yang jadi pertanyaan, emang didengar ketika masyarakat datang menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhannya secara langsung? Dikasih kesempatan duduk bersama cari solusi. Bukankah aspirasi masyarakat selalu dibentengi oleh dinding kekuasaan kalian? Makanya jangan heran kalau masyarakat lebih memilih medsos sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasinya, kritikannya, keluhannya terhadap menu MBG yang amburadul. Kenapa masyarakat lebih memilih memviralkannya lewat medsos? Karena lebih leluasa, lebih bebas, biar semua orang tahu bahwa ada yang kurang beres di negara ini. Lagian, Pak Zulkifli ini kan Menteri Koordinasi di bidang pangan. Ngapain ngurusin MBG? Apa dapat jatah juga? Apakah Anda lupa pasca bencana pikul beras 5 kilo di hadapan kamera, di depan kamera? Apakah itu bukan acting namanya? Kedengarannya sih kayak tegas, ngomong sekolah komplain MBG langsung ke SPPG, jangan acting di medsos. Tapi sebenarnya itu cara kasar menutup mulut publik. Kalau makanan program MBG bermasalah, kualitas menu yang amburadul, distribusi kacau, terus sekolah bersuara, masyarakat juga bersuara, itu bukan acting, cok. Itu bukti sistemnya gagal. Justru aneh kalau yang diserang malah yang berani ngomong, bukan yang bikin masalah. Jangan acting di medsos, itu kalimat defensif. Artinya apa? Lebih takut viral daripada memperbaiki mutu, lebih sibuk jaga citra daripada jaga kualitas makanan anak-anak. Dan realitas sederhananya gini, kalau jujur, kalau jalur resmi beres, nggak akan ada masyarakat yang ribut di media sosial.
Tapi kalau laporan masuk angin, ya wajar orang teriak keras. Itu bukan drama. Itu bentuk perlawanan terhadap ketidakbecusan. Kalau pemerintah alergi dengan kritik, jangan salahkan rakyat karena akan memilih bicara lebih keras lagi. Nah, yang perlu diperbaiki itu programnya, bukan cara orang mengkritik. Lapet. Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung pelaksanaan program MBG di SMA Negeri 1 Semarang. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi para siswa. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menegaskan agar masyarakat yang menemukan masalah pada makanan segera melapor ke pihak SPPG, bukan menyebarkannya di media sosial yang berpotensi menimbulkan informasi liar dan menambah situasi tidak kondusif. Dalam peninjauan tersebut, Zulhas menyebut menu MBG bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun selera siswa. Sekolah juga diberikan ruang untuk mengusulkan variasi menu agar tidak menimbulkan kejenuhan. Nah, selain itu, tersedia mekanisme komplain jika terdapat masalah kualitas makanan. Jika terjadi kesalahan hingga 3 kali berturut-turut, penyedia jasa dapat dikenakan sanksi hingga suspend. Program MBG dinilai memberi dampak positif baik bagi siswa maupun orang tua. Siswa dapat menghemat uang saku harian. Nah, sementara orang tua merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan sarapan di pagi hari. Pihak sekolah menyebut pelaksanaan program sejauh ini berjalan lancar dan kehadirannya turut meningkatkan semangat belajar siswa. Kalau ada masalah tentang menu MBG, jangan acting di sosial media, kata Zulhas. Terus gambar ini, Anda sedang apa, Pak? Sedang acting kan? Manggul beras? Padahal kesehariannya juga Anda nggak seperti ini. Jadi Anda jangan ngajarin masyarakat. Justru Anda harus banyak belajar dengan masyarakat. Pejabat banyak acting, pencitraan, kerja nggak becus. Salam akal. Lek awakmu nggak paham Pak Zulkifli, lek awakmu nggak paham situasi lapangan, meneng timbale tapuki sandal wong. Apa ini bentuk Anda sebagai ketua umum PAN dan juga menteri melindungi kader-kadermu yang mempunyai MBG, SPPG? Iya. Anda mengatakan dan menghimbau kalau ada masalah MBG, jangan diupload di medsos. Lebih baik adukan ke SPPG. Kan intinya niatnya bentuk perbaikan. Patakmu loh Pak. Sudah berapa ratus ribu orang yang komplain ke SPPG tidak digubris. Bahkan sebagian malah diintimidasi, diancam. Anda tidak paham. Kalau tidak paham, diam itu lebih baik. Sudah berulang kali disampaikan, masyarakat mayoritas bukan tidak setuju MBG-nya, tapi yang paling tidak disetujui dan dikomentari adalah pelaksananya, yaitu SPPG-nya. Di situ banyak mengurangi dari anggaran yang ada, dijadikan proyek untuk mengeruk keuntungan. Dan semua pelaksana SPPG-nya adalah para pejabat, terutama anggota dewan yang mempunyai jatah kursi sekian ribu dapur. Itu DPR RI dilimpahkan ke DPRD, baik provinsi dan kabupaten. Semua paham. Kalau Anda nggak paham, nggak bisa, diam itu lebih baik. Terus Anda
yang menyampaikan ada komplain nggak usah diupload di medsos. Anda sendiri dalam menangani hal-hal permasalahan nasional